Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video ini kita akan membahas mengenai 10 kesalahan fatal yang sering tidak disadari saat berwudu. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk berselawat dengan menulis selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah bersolawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tonton video ini sampai habis agar kita tidak tersesat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudu merupakan salah satu syarat sah yang harus dikerjakan sebelum menunaikan solat. Namun ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan umat muslim mengenai tata cara wudu yang benar. Tidak akan sah solat tanpa wudu terlebih dahulu. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima solat salah satu dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah selayaknya bagi setiap muslim untuk memberikan perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan berusaha memperbaiki cara wudunya. Berikut 10 kesalahan fatal yang sering tidak disadari saat berwudu. Yang pertama, melafazkan niat. Kebiasaan yang sering dilakukan kaum muslim yaitu dengan mengeraskan bacaannya. Padahal ini tidaklah wajib dan tidak pula sunnah. Kesepakatan seluruh ulama bahwa niat itu amalan hati dan itu mudah serta tidak perlu dipersulit dengan adanya iktikad dan kemauan dalam hati untuk melakukan wudu. Kemudian yang kedua, tidak membaca basmalah. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu membaca basmalah saat memulai sesuatu termasuk ketika berwudu. Ternyata ini memiliki kedudukan penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca basmalah." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, kurang sempurna membasuh anggota tubuh. Hal ini sering dilakukan oleh orang yang berwudu cepat bagaikan kilat, sehingga tidak memperhatikan bahwa sikunya tidak terbasuh atau anggota lainnya tidak terkena air. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan basuhlah kedua tanganmu hingga kedua siku." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Tidak sempurna wudu apabila ada bagian anggota tubuh yang tidak terkena oleh air. Kemudian yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari jumlah yang ditentukan. Apabila Anda pernah menambah jumlah basuhan dalam wudu lebih dari 3 kali karena merasa was-was, sebaiknya jangan lakukan hal ini. Seorang muslim harus membuang semua rasa was-was dan keraguan saat berwudu, karena itu salah satu dari tipuan setan. Kemudian yang kelima, boros air. Agama Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan atau boros air, termasuk dalam hal berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim boros dalam menggunakan air, walaupun ia berada di sungai yang banyak airnya. Kemudian yang keenam, adanya sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu. Sebagian wanita muslimah memakai kutek atau alat kecantikan lainnya. Bahkan di antara laki-laki juga ada yang berwudu, sedangkan tangannya penuh dengan polesan minyak. Padahal hal ini justru akan membatalkan wudunya. Jadi sebelum berwudu, agar menghilangkan itu semua. Adapun jika perkaranya adalah karena keadaan darurat seperti adanya pembalut luka dan hal lain semisalnya yang termasuk dalam kategori unsur syar'i, maka tidaklah mengapa bagi seseorang mengusap bagian atasnya saja
dan apabila air akan dapat membahayakan, maka dia boleh bertayamum. Sedangkan jika hanya mewarnai saja, seperti pacar atau henna, maka hal itu tidaklah mempengaruhi sahnya wudu. Kemudian yang ketujuh, tertidur kemudian tidak mengulang wudu. Pernahkah Anda tertidur di masjid ketika akan solat? Jika pernah, janganlah Anda langsung bangkit dan melakukan solat tanpa berwudu lagi. Namun jika Anda hanya sekedar tidur ringan dan masih mengetahui siapa yang ada di sekitar Anda, maka tidaklah wajib berwudu lagi. Kemudian yang kedelapan, meninggalkan istinsyak dan istinsyar. Istinsyak adalah menghirup air lewat hidung sampai ke pangkal hidung, dan istinsyar adalah mengeluarkan air yang dihirup tadi dari hidung. Sebagian kaum muslimun ketika berwudu hanya memasukkan jarinya yang basah ke dalam hidung. Adapun dalil tentang istinsyak dan istinsyar telah dijelaskan dalam hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berwudu, hendaklah ia menghirup air ke hidung, dan barang siapa yang melakukan istinsyak, hendaklah melakukannya dengan ganjil. Kemudian yang kesembilan, anggapan bahwa mengusap leher dianjurkan. Beberapa umat Islam menganggap bahwa mengusap leher ketika berwudu adalah hal yang dianjurkan. Namun ternyata tidaklah demikian, karena hal itu tidak dianjurkan dan tidak termasuk ibadah wudu. Kemudian yang ke-10, membaca doa-doa khusus. Doa membasuh kepala dan lain-lain, tidak ada riwayat sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Sebenarnya tidak ada doa-doa khusus di setiap gerakan dalam berwudu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 10 kesalahan fatal dan sering tidak disadari saat berwudu. Semoga dapat memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.